Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Sebab kasih setiamu Tuhan memenuhiku. Kebaikan-Mu Tuhan ku rasakan sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu. Ku menyembah-Mu, sebab Kau Allah penuh kasih setia. Kau Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, glory. Yesus, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus.
terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali pagi hari ini. Mari sebelum kita beraktivitas, kita mau merenungkan firman Tuhan sejenak. Jangan kita lengah, jangan kita luput merenungkan firman Tuhan untuk mengawali hari kita. Mari pagi hari ini, dengan segala kerendahan hati kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita buka sama-sama Matius pasal 5 ayat yang ke-11 dan 12. Matius 5 ayat yang ke-11 dan 12. Firman Tuhan berbunyi begini. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita, ayat 12, dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara, kita hidup di era atau di zaman ya digital, ya semuanya serba online, direkam, ya dan juga semuanya itu yang namanya penyebarluasan informasi itu bisa dikatakan hampir tidak terbatas, ya. Bahkan kadang-kadang saking bingungnya, sebagai contoh, ada orang yang mungkin kurang paham mengenai social networking, social media, mau mengirimkan pesan, kalau orang zaman dulu bilang japri, tapi malah akhirnya terpampang di status WhatsApp atau di status Facebook dan sebagainya. Ya, kita hidup di zaman yang berbeda. Dan yang namanya aniaya atau fitnah mungkin tidak seperti zaman dulu yang terang-terangan di depan orang kita marah, mungkin maaf kita ludahi ataupun menusuk dari belakang terang-terangan. Kalau zaman sekarang bisa dengan mudah dilakukan. Nah, di sisi yang lain, kita yang mungkin merasa tidak disukai seseorang, kita bisa menjadi insecure dan merasa bahwa kita sedang difitnah, kita sedang dianiaya, dan seterusnya. Itu membuat kita semakin tidak bersyukur karena kita merasa punya banyak musuh. Tapi firman Tuhan di sini jelas mengingatkan kita semua pagi hari ini bahwa blessed are ye when men shall revile you
Orang yang tahu bersyukur, orang yang mengenal firman Tuhan, meskipun dicela dan dianiaya dan difitnah. Artinya ya, kalau difitnah, dianiaya dan dicela, itu tidak bersalah. Berbuat yang benar tetapi tetap difitnah, tetap dianiaya, dituduhkan hal yang tidak dia lakukan. Firman Tuhan punya proteksi, yaitu berbahagialah tetap. Kenapa kita berbahagia? Kenapa kita disebut yang diberkati? Karena kita dilindungi, karena semua yang dituduhkan pada kita itu oleh manusia yang ditunggangi kuasa kegelapan, bukan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mencela, Tuhan tidak pernah menganiaya, Tuhan tidak pernah memfitnah. Karena Tuhan tidak bisa berbuat jahat. Oleh karena itu, firman Tuhan sebagai rangkaian dari The Sermon in the Mount of the Beatitudes, khotbah di atas bukit, mengingatkan kita, berbahagialah kita jika karena Tuhan ya kita dicela, kita dianiaya, kita difitnah. Berbahagialah karena ada proteksi firman Tuhan. Loh, kecuali kalau saudara dituduh sesuatu dan saudara memang benar melakukan kesalahan itu, ya mungkin yang menuduh bisa menuduhkan hal-hal yang berlebihan. Ya, tapi karena saudara berbuat salah, ya saudara berbuat salah. Tapi yang lebih menyakitkan kan kadang begini ya, kita tidak melakukan apa-apa, kita cuma berbuat yang benar di hadapan Tuhan, tapi kita difitnah berlebihan. Nah, firman Tuhan punya proteksi untuk hati kita. Blessed are ye, diberkatilah engkau, berbahagialah kamu. Ayat 12 bahkan mengatakan, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Bukan berarti di dunia ini nanti kita tidak dapat apa-apa. Enggak. Pasti akan ada vindication. Pasti akan ada justification dari Tuhan. Ingat saudara, semendung-mendungnya awan yang gelap, ya, matahari pasti akan bersinar. Matahari pasti akan bersinar. Kebenaran akan selalu ditegakkan. Ya. Tapi kita yang menantikan kebenaran itu ditegakkan, mungkin kita mulai gemes, mulai hampir kecewa. Firman Tuhan ingatkan, berbahagialah, bersukacitalah, bergembiralah. Sebab ayat 12 mengatakan nabi-nabi juga telah dianiaya, nabi-nabi yang sebelum kamu. Bukan saudara sendirian yang dianiaya. Banyak yang mengalami persecution. Seperti saya katakan tadi, zaman sekarang persecutionnya itu, metodenya itu online, digital. Penyebaran fitnah. Walaupun ada hukum yang melindungi dan bisa dijerat hukum. Ya, tapi mungkin kalau yang saudara dengarkan fitnah atau apa hanya melalui telinga, lisan, memang tidak bisa dijerat hukum kalau tidak ada bukti digitalnya. Tapi kita tidak hidup di dunia ini untuk saling menjerat hukum satu sama lain. Oleh karena itu, firman ini ditujukan bagi saudara yang sedang mengalami atau merasa, aku semakin dekat sama Tuhan kok malah dicela, kok malah dianiaya, kok malah difitnah. Firman Tuhan ingatkan pagi hari ini, supaya kita bisa bersyukur, supaya kita tetap plong. Berbahagialah, bersyukurlah. Walaupun kita dicela karena Tuhan, kita dianiaya, ya, pekerjaan kita untuk Tuhan seolah-olah tidak dihargai. Ingat upah kita besar di surga. Ingat lagu sekolah minggu yang mengatakan, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, oh puji Tuhan, kekal selamanya. Ya. Pak, tapi saya juga mau hidup di dunia ini berkemenangan, berbahagia. Ya berbahagialah. Firman Tuhan bilang berbahagialah. Tidak ada yang menghalangi saudara untuk berbahagia. Bahkan celaan orang, aniaya orang, fitnah orang tidak bisa menghalangi saudara untuk berbahagia. Joy itu diberikan kepada kita untuk kita bisa memilih. Memilih untuk bersukacita
atau berbahagia atau bersyukur. It's our own choice. Pilihan ada di tangan kita. Oleh karena itu pagi hari ini, ambil keputusan untuk bergembira, berbahagia, meskipun saudara sedang difitnah. Difitnah itu artinya saudara tidak melakukan yang dituduhkan ya. Kalau saudara melakukan, ya minta maaf. Minta maaf kepada Tuhan, minta maaf kepada orang-orang yang memang bersangkutan. Tapi kalau saudara difitnah, berbahagialah. Karena ada Tuhan Yesus. Ada upah besar di surga. Dan tidak ada alasan untuk tidak bersukacita dan berbahagia. Karena kita punya Tuhan Yesus. Supaya kita tidak hidup terlalu memikirkan yang ada di dunia ini. Sehingga seolah-olah kita bermain Tuhan bagi diri kita sendiri selama ada di dunia ini. Tapi enggak, kita enggak mau begitu. Kita mau mengikuti apa kata firman Tuhan. Kita menghadapi tekanan, kita menghadapi celaan, kita menghadapi aniaya, fitnah yang jahat, kejam. Kita tetap berbahagia. Karena Allah ada di pihak kita. Siapa lawan kita? Dia akan berperang ganti kita. Dan kita akan tetap damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Selamat memilih untuk berbahagia dan bersukacita di pagi hari ini. Tarik nafas saudara dalam-dalam. Ini bukan ilmu hitam. Ini adalah untuk membenahi fisik dan psikis saudara. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan-lahan. Ucapkan dalam nama Yesus, aku bersyukur untuk hari yang baru. Aku mulai bersama Yesus. Aku memilih untuk berbahagia karena Tuhan Yesus. Aku melewati semua yang harus aku lewati. Aku akan muncul sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Selamat menjalani hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Pagi hari yang baru, firman-Mu baru, kebenaran-Mu membebaskan kami, memerdekakan kami, dan selalu mengarahkan kami untuk terus bersyukur dalam segala keadaan. Biar pagi hari ini kebenaran firman-Mu Tuhan menjamah setiap hati kami, dan kami percaya sepanjang hari ini kami semua sehat, kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan bersyukur, sama-sama kita mau katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.